wanita itu berhenti. Perlahan ia menoleh ke arah Bima. Dan saat wajahnya terlihat jelas, namanya Bima, seorang ojek online yang baru merantau ke Jawa Timur. Malam itu, sekitar pukul 11, ia menerima pesanan aneh. Mengantar makanan ke sebuah desa kecil di dekat Kali Anyar. Pesanannya hanya seporsi nasi pecel, padahal jaraknya jauh dan jalurnya melewati hutan. Tapi karena butuh uang tambahan, Bima tetap mengambil order itu. Motor melaju pelan di jalan sepi. Lampu jalan hanya ada di beberapa titik, sisanya gelap gulita. Angin malam membawa bau lembab dari hutan di kiri kanan. GPS di ponselnya berulang kali berputar arah, seolah bingung menunjukkan jalan. Hingga akhirnya, jalurnya berhenti tepat di sebuah jembatan besar berwarna merah dengan rangka besi menjulang. Beberapa lampu kuning redup terpasang di sisi jembatan, cahayanya temaram dan menambah kesan mencekam. Saat hendak menyeberang, Bima menahan napas. Dari kejauhan, ia melihat seorang wanita berjalan pelan di tengah jembatan. Rambutnya panjang tergerai, kebaya putih lusuh menempel di tubuhnya. Gerakannya lambat, seolah setiap langkah membawa beban berat. Awalnya Bima berpikir itu hanya warga desa. Ia menepi, memberi jalan, tapi ketika wanita itu makin dekat, langkahnya terdengar menyeret di lantai jembatan, menciptakan gema aneh di malam sunyi. Hingga akhirnya, tepat beberapa meter di depannya, wanita itu berhenti. Perlahan ia menoleh ke arah Bima. Dan saat wajahnya terlihat jelas, darah segar menetes dari mata, hidung, dan mulutnya. Kulitnya pucat pasi, penuh luka, seolah baru saja keluar dari kecelakaan tragis. Matanya kosong, namun menatap lurus ke arah Bima, membuat seluruh tubuhnya membeku. Bima refleks mundur sambil berteriak kecil. Motor yang ia tumpangi hampir terjatuh karena tangannya gemetar hebat. Wanita itu hanya tersenyum tipis dengan wajah berlumuran darah, lalu melanjutkan langkahnya perlahan hingga akhirnya berhenti tepat di tepi jembatan. Tanpa peringatan, ia melompat ke sungai di bawahnya. Ya Allah! Bima berlari ke tepi jembatan, menyorotkan lampu ponselnya ke arah sungai. Tapi airnya tenang, tak ada riak sama sekali, seolah tidak pernah ada yang melompat. Jantung Bima berdegup kencang. Ia segera naik ke motor, ingin cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Namun baru beberapa meter berjalan, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Dengan ragu ia angkat. Dari seberang terdengar suara lirih perempuan. "Kenapa kau tidak menolongku?" Tubuh Bima semakin gemetar. Ia melempar ponsel ke jok motor, lalu memacu gas sekencang-kencangnya. Tapi dari ujung jembatan, ia kembali melihat sosok itu, wanita yang sama, dengan wajah berlumuran darah, kini memegang bunga melati, menatapnya dengan tatapan kosong. Suara tawa lirih tiba-tiba terdengar dari belakang. Saat menoleh ke spion, darah Bima serasa berhenti mengalir. Wanita itu kini duduk di boncengan motor, rambut basah menutupi sebagian wajahnya, darah masih mengalir dari mulutnya. Ia mendekat ke telinga Bima dan berbisik, "Kau tidak bisa pergi." Bima panik, motor oleng hampir terjatuh. Dengan sisa tenaga, ia membaca doa-doa yang ia hafal. Perlahan suara tawa itu mereda, dan ketika ia menoleh lagi, sosok itu sudah menghilang. Begitu keluar dari hutan, ia menemukan dirinya sudah berada di pinggir desa. Beberapa warga masih nongkrong di warung kopi. Dengan wajah pucat, Bima menghampiri mereka dan menceritakan apa yang baru ia alami. Seorang bapak tua menatapnya serius lalu berkata, "Nak, jembatan Kali Anyar itu memang angker. Banyak arwah bergentayangan di sana, terutama perempuan yang dulunya jadi korban kecelakaan dan dibuang ke sungai. Mereka menampakkan diri untuk mencari teman atau menjemput korban baru. Sejak malam itu, Bima bersumpah tidak akan pernah lagi menerima pesanan yang melewati jembatan merah Kali Anyar. Namun kisah tentang wanita berlumuran darah yang berjalan di tengah jembatan itu terus terdengar hingga sekarang, menunggu
Siapa saja yang berani lewat sendirian di tengah malam